Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita ketemu lagi ya di sini di channel tutorial belajar web design, web developer ya. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar beberapa itu komponen HTML, mulai dari desain HTML dasar, kemudian CSS Grid, CSS Media, kemudian menggunakan JavaScript dan jQuery. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang namanya penerapan CSS Grid. Penerapan CSS Grid dalam sebuah layouting website kita. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini modelnya seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat sebuah halaman web di mana kita akan membuat sebuah header di sini dan kita akan buat sebuah card, kontennya itu card, berupa card kayak gini. Nah, kemudian di bawahnya kita membuat sebuah footer. Nah, oke. Nah, konsep-konsep seperti ini sering digunakan di dalam sebuah halaman web yang sedang perusahaan-perusahaan itu gunakan atau sedang perusahaan itu terapkan kayak gini. Oke. Nah, untuk memulai ini, teman-teman, kita langsung saja mulai. Nah, di sini saya sudah membuat contoh-contohnya, tapi saya akan mencontohkan coding dari awal sedikit supaya teman-teman tidak bingung. Di sini saya buat satu file dulu di dalam folder flash. Ini saya buat satu file. Filenya namanya saya buat namanya card.html kayak gini. Oke, jangan lupa kita simpan buat HTML dulu. Sorry. Oke, belajar keempat. Oke, nah sekarang di sini kita butuh sebuah style CSS ya, sebuah style CSS. Makanya kita buat satu file CSS di dalam sebuah folder kita. Oke, ini saya besarkan dulu aja. Ini. Kemudian kita buat file CSS dalam satu folder kita. Kita namakan style2.css. Nah, ini untuk kode CSS-nya, ini untuk kode HTML-nya. Nah, sekarang kita panggil CSS-nya dulu. Ini pakai li. Nah, ini ya. Nah, ini arahnya mengarah ke style2.css. Style 2. Oke. Nah, kita sudah membuat dua file HTML dan CSS ya. Satu file HTML dan satu file CSS. Nah, sekarang kita memulai membuat sebuah struktur dari body dulu. Kita lihat yang ada di contoh saya. Nah, di sini saya menggunakan body ya. Saya copy aja body kayak gini. Oke. Ini. Oke, jadi bodinya kita pakai font family Tahoma, colornya segini ya. Kemudian marginnya kita only. Kemudian kita preview dulu apakah sudah benar menyatakan card.html ya. Nah, sudah benar. Nah, sini sudah benar. Oke. Nah, sekarang kita coba buat sebuah header dulu. Pada contoh ini kan kita akan buat sebuah header. Flash. Nah, akan membuat sebuah header ini dulu. Yang hijau ini. Nah, gimana caranya? Kita buat kelas header di sini. Kita contoh aja ya yang udah kita buat. Nah, kita buat kelas header, kelasnya namanya navbar. Untuk navbar, for navbar aja, pakai bahasa Inggris aja. For navbar. Jadi navbar itu navigation bar. Yang hijau ini navbar namanya, atau navigation bar atau menu. Nah, kemudian kita tambahkan navbar kayak gini. Nah, ini saya pakai background ya. Backgroundnya background image yang berupa linear gradient dengan kombinasi warna seperti ini, hijau dan ini rada-rada biru. Nah, itu untuk linear gradient atau warna dari kita yang kita pakai. Kemudian kita reload dulu. Nah, ini belum ada apa-apa karena belum kita panggil ke dalam HTML-nya. Oke, sekarang kita panggil aja di sini.
deklarasikan sebuah div. Kita deklarasikan sebuah div, kemudian kita panggil kelasnya navbar. Apa? Oh ya, navbar, kelasnya navbar. Kita cek. Nah, udah kan? Nah, kita sudah membuat sebuah navbar. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah menu ini. Nah, menu itu gimana? Kita lihat. Ini, ada ini. Navbar A. Kita copy aja ini. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke. Nah, ini. Oke. Posisinya di sini. Jadi navbar A itu kelas navbar yang di dalamnya ada komponen A, ancor, href, seperti itu. Nah, itu modelnya kayak gini. Ukurannya 65%, floatnya left, font size-nya 16, color white, text align-nya center, padding-nya segini. Teks dekorasinya kita buat 0 untuk menghilangi li dan lain-lain itu. Model-modelnya ada underline-nya kayak gitu. Nah, kemudian ada navbar logo. Nah, navbar logo ini untuk image-nya. Image kita set segini ukurannya. Kemudian paddingnya segini, overflow-nya kita buat hidden aja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan panggil navbar itu. Nah, cara ini kita kasih A lagi. Kebetulan saya sudah buat, jadi teman-teman bisa dicontoh nanti kayak gini. Nah, kemudian ya ini kita indent dulu. Nah, kemudian di dalamnya href itu ada image. Nah, image ini, posisi image teman-teman di mana? Kita kasih di sini. Misalkan saya taruh folder ini ya, image, kemudian kodenya foo.png kayak gitu. Nah, kemudian kita reload dulu. Nah, kan ketemu kan? Nah, sekarang yang selanjutnya kita tambahkan menu. Oke. Tambahkan misalkan ini, kita kasih pagar aja gak apa-apa. Kemudian ini, nah kemudian yang ini kita kasih misalkan home, dan ke ini kita kasih namanya about. Oke. Yang terakhir kita buat kontak us ini aja. Oke, kita lihat. Nah, kita udah buat 3 menu. Nah, sekarang kita tambahi menu ini sebuah hover, style hover. Kita lihat style hovernya di mana. Nah, ini style hovernya. Jadi style hovernya kayak gini, atau style hover itu ya teman-teman mungkin yang lupa, style hover itu ketika mouse kita berjalan di atas komponen HTML kita. Jadi kayak gini. Kan ini kan belum ada hovernya. Ketika saya ubah hover, ya kan? Nah, jadi warnanya dia akan berubah. Nah, ini namanya style hover atau hover, mouse hover kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat dari kotak-kotak ini, kotak-kotak 3 ini. Nah, ini teman-teman kalau masih ingat, kita menggunakan namanya CSS grid. Nah, perpaduan kotak-kotak ini kita menggunakan CSS grid. Oke. CSS grid tadi. Nah, kita buat pakai 3 bagian. Oke, selanjutnya kita buat sebuah style dulu. Nah, kita buat sebuah style container. Jadi kita pakai aja yang udah saya buat ya di sini. Nah, saya jelaskan container. Ya, container itu fungsinya untuk membungkus dokumen teman-teman. Jadi kontainer itu kalau bisa dipikir itu kenapa kok saya namai kontainer, itu adalah tempat untuk membungkus kontennya teman-teman. Nah, di dalam web ini kan, nah ini kita bungkus namanya kontainer. Supaya apa? Supaya strukturnya itu lebih terstruktur banget. Nah, itu namanya kelas kontainer. Kita buat sebuah kelas namanya kontainer. Nah, kemudian kontainer itu seperti apa posisinya? Kita pakai position relatif left, ya kan? Left, kemudian
right-nya segini, width-nya segini, padding-nya segini. Jadi ukurannya teman-teman ini kita kasih space 5%, ini 5%. Nah, sisanya itu akan menjadi 90%. Jadi ketika dibuat mobile itu udah ada space-nya, ketika dibuat responsif kayak gitu. Nah, kemudian kita panggil kelas kontainernya di dalam sini. Setelah navbar ya kontainernya, panggil kelas kontainer. Gini. Oke, kita reload. Oke, dia belum ada apa-apa karena belum ada kontennya. Kemudian setelah kontainer, kita akan manggil kelas ini. Masukkan konten-kontennya, masukkan isi kontennya ya. Oke, kita lihat di dokumen yang sudah saya buat. Nah, di sini. Ya kan? Nah, ini boleh dikasih, ini belum ada, ini nanti untuk tahap selanjutnya. Oke, jadi teman-teman saya kasih komen aja is for after. Nah, jadi ini untuk after codingnya ini. Kemudian di sini this for container. Nah, jadi ini untuk kontainernya. Kemudian selanjutnya kita buat isi di dalam kontainernya. Nah, isi-isi itu apa aja teman-teman? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya deklarasikan sebuah kelas row lagi. Sebenarnya kelas row itu sampai teman-teman pakai atau enggak terserah teman-teman. Kalau saya sarankan buat sebuah kelas row aja nggak apa-apa. Nah, kelas row cuma isinya gini aja dulu sementara. Nah, oke. Kemudian di sini, oke, kita ambil kelas row-nya, kita masukkan di sini. Nah, row content. Jadi row itu untuk ini yang ke bawah, kotakin ke bawah, kayak gitu. Oke. Kemudian kita panggil kolomnya. Nah, di sini saya pakai kolom 3. Kolom 3 itu ukurannya layarnya menjadi 3. Kayak gini. 1, 2, 3. Jadi dia terbagi 3 kan. Kita copy aja ini. Nah, kolom 3. Nah, jadi kolom 3 kalau teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat kolom 3 margin saya ambil 0,2, posisinya relatif, floatnya left, dan widthnya segini 32%. Nah, jadi ukurannya itu udah dibagi menjadi 3, makanya dia pakai 32%. Kemudian setelah itu teman-teman kita buat kelasnya ya. Oh ya, kita buat cardnya dulu ya, desain cardnya dulu ya. Di sini saya sudah buat desain card. Nah, ini desain cardnya udah buat kayak gini. Teman-teman bisa lihat cardnya di sini. Kita pakai sebuah card sebuah kelas ya. Kelas itu untuk membentuk suatu card. Nah, untuk membentuk suatu gini, model kayak gini, card gini. Oke. Ini kan modelnya ada kotak-kotak gitu. Kita copy aja di sini. Oh ya, jangan takut teman-teman kalau tutorial ini saya selalu mendokumentasikannya. Jadi teman-teman kalau butuh bisa komen di bawah itu, oke, untuk tanya-tanya tentang dokumentasi codingnya. Nah, kemudian ini untuk cardnya. Jadi cardnya modelnya kayak gini, box shadow, ukuran warnanya, kemudian transisinya saya buat 0,3. Kemudian ketika di hover dia box shadow-nya menjadi warna kayak gini. Nah, kemudian ada card container. Nah, card container itu card kontennya yang ada di dalam card. Nah, ini kan kontennya, deskripsi sepatu dan lain-lain tadi, deskripsi ini. Nah, ini card container, ini card container. Oke. Kemudian setelah card container, card image. Nah, card image itu image-nya ini. Nah, ini image-nya ini. Nah, ini card image. Kemudian setelah ini kita buat, kita coba masukkan satu card di sini. Kita copy aja. Yang udah saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat kayak gini. Oh ya, sebelum card kita buat row dulu ya, untuk membungkus itunya, untuk membungkus Nah, kita buat row dulu. Kemudian kita lihat. Nah, jadi di sini use for
row. Nah, row. Nah, row-nya atau yang mengarah ke dasar, mengarah ke bawah, row itu kita pakai row. Kemudian, nah di dalamnya row itu ada beberapa kolom card. Nah, di sini yang membentuk tiga ini, ya ini kita pakai kelas kolom. Kemudian yang membentuk stylenya, tampilannya itu kita pakai kelas card. Oke, bisa dilihat. Nah, makanya ini ada dua perpaduan kelas, card dan kolom. Oke. Nah, kemudian setelahnya kita coba lihat. Nah, oke, kita udah buat satu kelas card dan kelas kolom. Nah, kayak gini. Oke, coba kita modifikasi cardnya, kita modifikasi border radiusnya, kita buat 15 pixel aja biar ada desainnya sedikit. Oke, nah ini ada kan. Nah, kemudian yang image-nya juga kita kasih border radius top, radius kasih px 15 px 15 px 0 px ya, ini ya tadi ya. Nah, nggak berbagus. Oke, ini kita cek card ini enggak. Oh, sorry, salah. Nah, di sini kita nggak pakai card image ya, kita buat satu kelas lagi ya. Kita card img. Nah, ini kita kasih nih radiusnya di sini. Nah, kan masuk kan. Nah, jadi kita karena ini ternyata nggak pakai card image ya. Nah, masuk kayak gini. Nah, ini untuk desain cardnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan desain buttonnya, karena buttonnya belum ada. Buttonnya teman-teman kalau mengikuti tutorial sebelumnya, buttonnya bisa dikopas dari yang sebelumnya ya, sama kok desainnya. Saya nggak ngerubah sama sekali di sini. Kemudian kita masukkan di sini ya untuk buttonnya. Oke, udah bisa kan? Kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan kopas dari card ini menjadi 3. Nah, oke. Ini susunannya seperti ini ya, susunannya dalam card. Ada image-nya, kemudian ada desainnya, card kontainernya atau isinya, kemudian ada buttonnya, button yang berisi tadi. Kemudian kita copy aja ini, kita jadikan 3 supaya dia menjadi 3, karena kita kan pakai kolom 3. Ini desainnya. Oke, nah ini untuk desain dari konten kita. Nah, kemudian selanjutnya kita desain untuk yang footer. Nah, footernya ada di mana? Teman-teman di sini bisa pakai footer di sini ya, kayak gini ya, footernya hijau ini. Nah, oke, nah, kita nambahkan sebuah kelas footer. Nah, teman-teman di sini saya pakai sebuah kelas footer, ngambil dari sini aja. Nah, ini footernya. Jadi ini kelas footernya kita masukkan. Oke, untuk saya ingatkan lagi untuk dokumentasi codingnya, teman-teman bisa tanya di komentar, nanti saya akan memberikan dokumentasi codingnya. Oke, kemudian kita masukkan ke style 2 yang kita pakai tadi, kan kita pakai style 2. Oke. Di sini ya, is for footer. Oke, ini is for footer. Dan oke. Nah, ini untuk footernya. Kemudian setelah ini kita panggil footernya di bawah, footer, kelasnya apa, footer, kayak gini. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, oke, kemudian coba kita buat sebuah mobile, tampilan di mobile. Nah,
kurang lebih hampir sama ya, kayak gini ya ternyata ya. Oke, nah oke teman-teman, mungkin itu adalah tutorial dari pertemuan kita kali ini, membuat tentang mendesain konten yang bagus, mengimplementasikan desain dari HTML, CSS Grid, CSS Media ke dalam sebuah konten web. Oke, ini untuk tampilannya teman-teman bisa dilihat. Oke, ini untuk desainnya, saya pergi dari atas. Untuk desain HTML-nya bisa dilihat. Oke, jadi teman-teman saya ingatkan lagi, untuk dokumentasi kodenya bisa komen di bawah komentar, nanti saya akan memberikan dokumentasi kodenya. Oke, untuk stylenya. Nah, kayak gini. Nah, oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng loncengnya ya, supaya teman-teman ada pemberitahuan ketika saya upload tutorial baru. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.